Spin-off lega. Erlangga mendadak harus ke Surabaya malam itu. Ada hal penting yang harus dia urus terkait pekerjaannya. Sebelum berangkat, Erlangga menemui Wilson dan Welly hanya untuk memeluk dan menciuminya. Erlangga begitu mengasihi jagoan-jagoannya. "Papa bilang papa pergi lusa," ucap Wilson serak karena masih mengantuk. "Ada kerjaan mendadak, nak. Aku mau ikut papa," ujar Wilson. "Nanti, kita liburan kemana saja kamu mau setelah minggu depan papa pulang dari Surabaya, oke?" bujuk Erlangga. Wilson mengangguk pasrah. Dia kasihan melihat wajah Erlangga yang sebetulnya tampak kelelahan, bekerja siang malam tanpa kenal waktu. Pergi ke kota ke negara B bahkan kerap tak mempedulikan kesehatannya. Wilson tak tega harus mengatakan kondisi rumah dan dirinya. Setelah menciumi dan berpamitan pada Wilson, Erlangga melakukan hal yang sama pada Welly. Welly yang pintar di sekolah dan selalu membantu Wilson dalam hal apa saja. Terlebih Welly begitu perhatian dengan penyakit jantung Wilson. "Kalian sehat-sehat selalu ya, jagoan papa." Erlangga melambai lalu menutup pintu kamar. Kedua anak itu bergegas menyibak tirai jendela dan memandangi kepergian papanya malam itu. Tangan Welly dan Wilson saling bertautan. "Kenapa gemeteran? Jangan takut, masih ada aku," ucap Welly menenangkan Wilson yang tiba-tiba merasa takut. Saat mobil Erlangga sudah hilang dari pandangan, terdengar ketukan pelan di pintu kamar mereka. "Welly, Wilson, mama tahu kalian belum tidur lagi." Suara Hiwa terdengar pelan dan merdu. Welly melepaskan genggaman Wilson, dia segera mengambilkan obat Wilson. "Minumlah," ujar Welly. Wilson menurut. "Welly, Wilson, kalian dengar mama?" Suara Hiwa masih terdengar lembut tapi mendebarkan untuk Welly dan Wilson. Welly tidak peduli dengan panggilan Hiwa, dia sibuk menenangkan Wilson. Setelah beberapa saat napas Wilson yang terengah mulai mereda. Usapan lembut tangan Welly menenangkannya. Tapi lalu terdengar ketukan keras di pintu kamar disertai bentakan. "Wilson! Welly! Buka pintunya!" bentak Hiwa. Wilson menekan dadanya, terasa sangat sakit. Welly bergegas membuka pintu kamar. "Mama gak boleh bentak-bentak. Kalau Wilson ke rumah sakit karena sikap mama, tak peduli seberapa pentingnya pekerjaan papa, papa pasti akan pulang dan jika hal itu terjadi, berapa miliar yang papa abaikan demi Wilson? Mama mau hidup miskin karena pekerjaan papa kacau," ancam Welly. Hira menyeringai. Dia menutup pintu kamar, lalu menyeret Welly menuju gudang bawah tanah di belakang rumah. Wilson menekan dadanya kuat-kuat. Selalu seperti itu. Welly yang akan jadi pelampiasan amarah Hiwa padanya. Tapi Wilson pun tak berani melapor pada Erlangga. Wilson terlampau takut pada Hiwa. Wilson keluar kamar, berlari menuju ruang bawah tanah yang sudah dikunci. Dia menggedor-gedor pintu dan memohon pada Hiwa untuk tidak melakukan apa-apa pada Welly. Teriakan Wilson tentu saja tidak digubris Hiwa. Seluruh asisten rumah tangga pun tidak ada yang berani melawan Hiwa. Mereka membawa Wilson kembali ke kamar dan mencoba menenangkannya. Hiwa yang masih kesal setelah puas melampiaskan amarahnya pada Welly tidak bisa tidur dengan cepat. Dia meninggalkan Welly yang pingsan di gudang bawah tanah. Hiwa sungguh pintar dan licik, dia tidak akan melukai tubuh Welly yang tidak tertutup pakaian. Apalagi wajah, itu adalah bagian tubuh yang paling Hiwa hindari untuk disakiti. Selalu saja Hiwa benci dengan Wilson, Erlangga begitu menyayangi anak itu. Wajah Wilson pun sangat mirip dengan ibunya. Menambah rasa benci di hati Hiwa semakin berkobar-kobar. "Untung saja ibumu sudah mati. Kalau dia masih hidup, akan kucincang hingga lebur sampai tak berbentuk karena sudah berani menggoda suamiku." Ucapan seperti itu kerap Hiwa lontarkan pada Wilson. Wilson tak berani menanyakan apapun pada Erlangga. Hanya saja Wilson pernah menemukan foto seorang wanita yang mirip dengannya di ruang kerja Erlangga.
Foto itu tersimpan rapi di lembaran buku harian ayahnya dan tanpa sengaja Wilson melihatnya. Wilson meyakini bahwa wanita dalam foto itu adalah ibu kandungnya. Malam berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, suara bel rumah Hira sudah berdentang tanpa henti. Hira yang baru bisa tertidur menjelang dini hari menggerutu kesal. "Siapa sih pagi-pagi sekali bertamu? Tidak sopan!" Hira menutup telinganya dengan bantal. Salah satu asisten rumah tangga Erlangga membuka pintu. "Maaf, cari siapa? Saya mau bertemu dengan Tuan Erlangga," ucap Suzana tegas. "Tuan Erlangga pergi ke Surabaya tadi malam. Beserta istri?" tanya Suzana lagi. "Nyonya dan anak-anak ada di rumah. Katakan pada nyonyamu, keluarga Dharmawangsa ingin bertemu," ucap Suzana tetap tegas. "Ke keluarga mertua Non Rere?" sahut sang asisten rumah tangga bernama Yuyun. "Ya, silakan masuk." Yuyun mempersilakan Suzana masuk. Suzana masuk bersama Jauhari dan rekan-rekannya yang lain. Yuyun merasa aneh dengan kedatangan Suzana pagi-pagi sekali. Sebetulnya Yuyun tidak berani membangunkan Hira. Tapi menolak Suzana pun tak sanggup. Aura dingin dan tegas Suzana membuat Yuyun tak kuasa menolak. Yuyun merasa serba salah. Dia hanya meminta Suzana untuk menunggu hingga Hira bangun. "Biasanya Nyonya bangun jam 7 atau jam 8 pagi saat Tuan tidak ada," ucap Yuyun. "Lalu sekolah anak-anak?" tanya Suzana. "Ada kami yang mengurusi." Suzana manggut-manggut. "Ini hari Sabtu. Anak-anak pasti libur. Apa mereka juga bangun siang?" tanya Suzana. "Biasanya mereka selalu bangun pagi tiap hari, dan..." "Mbok Yun!" terdengar Wilson memanggil. "Maaf, sebentar, dan Wilson memanggil saya." Yuyun berpamitan pada Suzana dan Jauhari. "Mbok, di mana Weli? Dia di kamarnya tidak ada. Apa Mama masih mengurungnya di gudang bawah tanah?" Suara samar Wilson terdengar oleh Suzana. Tentu saja Suzana dan Jauhari saling berpandangan. "Gudang bawah tanah, Bu? Tidak salah lagi. Benar Den Weli dianiaya di rumah ini," ujar Jauhari. Suzana tetap tenang. "Tuan rumah sedang tidak ada dan nyonya rumah masih tidur. Coba diam-diam kamu sisir rumah ini dan temukan di mana keberadaan gudang bawah tanah yang dimaksud anak itu," perintah Suzana. Jauhari mengangguk. Dia melesat sendirian menjelajahi rumah Erlangga. Sementara itu Yuyun kembali ke ruang depan membawa suguhan untuk Suzana dan yang lainnya. Suzana mengajak ngobrol Yuyun hanya untuk mengalihkan perhatiannya. Di dalam, Jauhari berpapasan dengan Wilson yang berjalan sendirian memakai piyama dan masih setengah mengantuk. "Kau siapa?" tanya Wilson waspada melihat Jauhari mengendap-ngendap. Jauhari menempelkan jari ke telunjuknya. "Aku pahlawan kebenaran. Bisa kau tunjukkan di mana gudang bawah tanah?" bisik Jauhari. Wilson mengucek matanya. "Pahlawan kebenaran? Aku bukan anak kecil. Aku tahu kau pencuri. Esti, aku akan menyelamatkan anak yang dikurung di gudang bawah tanah." bisik Jauhari mendekat hati-hati pada Wilson. Wilson mengernyit lalu kesadarannya lekas terkumpul. "Kau siapa? Kenapa tahu ada Weli di gudang bawah tanah?" Wilson ikut berbisik di depan Jauhari yang berjongkok di depannya. "Sudah kubilang, aku pahlawan kebenaran. Bisa kau tunjukkan di mana Weli dikurung? Apa kau mau Weliku selamatkan?" Wilson mengangguk mantap. "Anak baik." Jauhari mengelus kepala Wilson. "Ikut aku." Wilson menggamit lengan Jauhari menuju gudang bawah tanah. Keduanya tiba di depan pintu gudang. "Itu, biasanya Mama simpan kunci pintu gudang di jam burung itu." Wilson menunjuk jam berbentuk sangkar burung yang akan berbunyi tiap 1 jam sekali. Jauhari sigap mencari kunci yang dimaksud Wilson.
Kunci ditemukan. Jauh hari dan Wilson masuk ke gudang bawah tanah yang jalannya menuruni undakan tangga. Di sana, di bawah sana dan di atas lantai yang dingin serta kotor tergeletak Welly dalam keadaan pingsan. Wilson berteriak dan berlari menghampiri Welly sembari menangis lalu mengguncang-guncangkan tubuh Welly. Jauh hari berhasil menenangkan Wilson. Dia menggendong tubuh ringkih Welly dan segera meninggalkan gudang bawah tanah. Alangkah terkejutnya Yuyun dan Yono tukang kebun Erlangga saat melihat jauh hari muncul membawa Welly dalam keadaan pingsan. "Saya berhasil menemukan Den Welly, Bu," ujar jauh hari. "Bagus, bawa anak itu ke mobil sekarang juga," titah Suzana. "Ini ada apa ini? Jangan sembarangan membawa anak majikan saya." Yuyun dan Yono mencoba mencegah. "Anak ini dianiaya. Kalian masih menutup mata," ujar Suzana dingin. "Tetapi kalau Den Welly dibawa tanpa sepengetahuan Nyonya, kami yang akan dimarahi Nyonya," mohon Yuyun dan Yono. "Tenanglah. Kami akan melaporkan hal ini pada pihak yang berwajib. Tuan dan Nyonyamu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya telah menganiaya anak sekecil ini," ucap Suzana. "Papa sayang kami. Papa nggak jahat. Hanya Mama yang suka pukul Welly." Wilson membelah papanya. Suzana melihat ke arah Wilson yang pucat dan gemetaran. Suzana mendekat pada Wilson. "Apa papamu tahu mamamu sering menyakiti saudaramu?" Wilson menggeleng. "Kami terlalu takut sama Mama," sahut Wilson gemetar. Suzana memeluk Wilson, tidak tega melihat Wilson yang pucat, gemetar, dan tampak ketakutan. "Kau mau ikut dengan kami?" tanya Suzana. "Ke kemana?" "Bertemu dengan Kak Rere," jawab Suzana. Wilson mengangguk lemah. "Tapi nanti kalau papa pulang kami nggak ada gimana? Papamu akan kami kabari segera. Tenang saja. Yuk, ikut ibu." Suzana menggandeng tangan Wilson. Wilson yang lemah menggenggam tangan Suzana dengan erat. Dia berjalan menuju mobil bersama Welly menuju rumah keluarga Dharmawangsa. Sanipa yang sudah merasa baikan segera melipat mukena lusuhnya setelah selesai sholat subuh dan mengaji. Dia melihat Bansal sedang membuatkan bubur nasi putih tanpa tambahan apa-apa lagi untuknya. "Pak, jangan lagi buat bubur. Sayang gasnya. Buat bubur lama. Kata Pak Mantri, ibu harus makan yang lembut-lembut dulu," sahut Bansal. "Pak, ibu mau ke warung Bu Herman sebentar." Sanipa tak sabar ingin bertanya pada anak Herman yang memiliki ponsel. Warung Bu Herman yang dimaksud Sanipa tidak jauh dari rumahnya, hanya terhalang 2 rumah saja. "Mau apa pagi-pagi kemari? Tidak terima utangan pagi-pagi? Ya, utangmu yang kemarin-kemarin saja masih numpuk. Aku tak mau diutangi lagi. Habis modalku kalau kau terus-terusan berhutang." Herman mendelik melihat Sanipa yang lusuh tampak memelas. "Aku bukan mau berhutang, Bu Herman. Aku mau ketemu Kalila." "Mau apa ketemu anakku? Ada perlu sebentar." "Apa anakmu ada?" tanya Sanipa. "Ada, habis mandi mau berangkat sekolah." Herman menjawab dengan ketus selalu memanggil anaknya. "Ada apa, Bu?" Kalila muncul di warung. "Tuh, si tukang ngutang cari kamu." Bu Herman kembali melayani pembeli yang lain. "Ada apa, Bu Sanipa?" tanya Kalila ramah. Sungguh berbeda jauh sikapnya dengan ibunya. "Begini, Nak Lila. Apa bisa ibu minta tolong carikan berita istri artis Arthur Leonard Dharmawangsa di ponsel pintarmu?" Kalila mengenyit. "Kenapa memangnya?" tanya Kalila. "Hele, sok belagu pagi-pagi sibuk gerecoki anakku yang mau sekolah dengan gosip artis. Masak Bu Nipa, masak. Bukannya nebeng lihat gosip," cibir Bu Herman. "Ibu, jangan gitu. Ah,
Bu Sanipa kan cuma mau tahu aja karena Bu Sanipa nggak punya TV. Sergah Kalila. Tunggu Kalila ambil ponsel dulu, ya. Imbuh Kalila pada Sanipa. Sanipa duduk di kursi kayu depan warung. Tak lama Kalila muncul lalu mencari berita tentang istri Lian. Seketika Sanipa gemetar melihat cuplikan video yang diputar di ponsel Kalila. Rere, benar dia Rere? Gumam Sanipa dengan raut wajah haru. Ibu Sanipa kenal dengan istri Leonard Dharmawangsa? Tanya Kalila. Rere anakku. Desis Sanipa dengan kedua mata berkaca-kaca. Ibu-ibu yang berada di warung Bu Herman memicing. Jangan gila, Bu Nipa. Ngaku-ngaku istri artis sebagai anakmu. Cibir Bu Herman. Ibu, gitu amat, sih. Gerutu Kalila. Terima kasih ya, Nak. Sanipa sangat berterima kasih pada Kalila. Sanipa hendak beranjak dari warung Bu Herman, tapi sebuah mobil hitam berhenti di depan para ibu-ibu yang sedang berkumpul di warung. Rashid dan Hilman keluar. Maaf ibu-ibu, saya mencari rumah Pak Bansal dan Ibu Sanipa. Hilman bertanya dengan sopan dan ramah. Wah, kalian pasti bos koperasi simpan pinjam, ya? Tuh, yang namanya Bu Sanipa, si tukang ngutang. Sahut Bu Herman cepat. Sanipa tampak ketakutan melihat dua orang berbadan kekar dan tinggi serta berpakaian hitam-hitam mencarinya. Apa Ibu Sanipa punya utang di warung ini? Tanya Rashid kalem. Iya, benar. 273.000 belum dibayar-bayar sudah 2 bulan. Cebik Bu Herman. Rashid dengan gesit mengeluarkan dompet dan memberikan 3 lembar uang berwarna merah pada Bu Herman. Ini saya bayar utang Bu Sanipa, tidak usah dikembalikan sisanya. Ucap Rashid. Bu Herman bengong, begitu juga dengan ibu-ibu yang lain, sementara Sanipa melongo melihat orang tak dikenal membayar utangnya di warung Bu Herman. Ibu Sanipa, di mana suami ibu? Tanya Hilman ramah. Itu suami saya. Sanipa menunjuk Bansal yang baru saja keluar membawa gerobak untuk diisi barang-barang rongsokan. Ada apa ini? Tanya Bansal heran melihat 2 orang lelaki tinggi besar mengapit istrinya. Kalian kami jemput untuk bertemu dengan anak kalian Nona Rengganis di kediaman keluarga Dharmawangsa. Ucap Rashid tegas dan terdengar jelas di pendengaran semua orang yang berada di warung Bu Herman. Semua melongo, terlebih lagi Bu Herman yang sedari tadi terus saja mencibir dan menyindir Sanipa. Sanipa dan Bansal sendiri terpaku tak percaya. Mereka masih saja membeku di tempatnya berdiri. Rashid menelpon Rere dengan panggilan video lalu memberikannya pada Bansal dan Sanipa. Ibu, ayah, aku Rere, Bu, ya. Rere memekik senang melihat kedua orang tua kardusnya di layar ponsel. Sanipa luru jatuh ke tanah demi mendengar Rere memanggilnya. Rere, anakku. Desis Sanipa sebelum dirinya pingsan. Hilman sigap membopong tubuh Sanipa masuk mobil dan Rashid membimbing Bansal, lelaki sepuh yang tampak ringkih itu mau tak mau ikut masuk mobil dengan perasaan tak menentu. Mobil Rashid melaju di gang rumah Bansal yang cukup sempit, meninggalkan kasak-kusuk heboh di kerumunan warung Bu Herman. Spin-off apa judulnya? Bu Ibu, pada... Spin-off apa judulnya? Bu Ibu, pada kicep semua, ya? Celetuk Kalila asal. Bu Herman dan yang lainnya tersadar. Barusan siapa yang bayar utangnya Bu Sanipa? Bu Herman? Tanya Rustini. Mereka siapanya Bu Sanipa? Beneran istri artis Arthur Leonard anaknya pemulung? Yang benar saya ya, Bu Ibu. Kesadaran Bu Herman sudah terkumpul sepenuhnya. Loh, kalian apa nggak lihat video call istri artis itu sebelum Bu Nipa pingsan? Mereka bukan lagi syuting. Itu real.
Nenden mengguncang-guncang tumpukan kerupuk yang sudah alot. Kalila sendiri pun masih merasa sangsi jika memang Sanipa adalah orang tua Rengganis. Bukankah Rengganis adalah kakaknya Elena, mantan tunangan Lian? Anak seorang pengusaha clothing company bernama Permana Adipati? Tapi kenapa bisa Rengganis memanggil Sanipa dan Bansal dengan panggilan ayah dan ibu? Kalila, kenapa tadi nggak direkam? Kalau rekamannya dijual ke wartawan pasti dihargai dengan mahal. Celetuk Bu Herman. Kalila sama dengan kita, Bu. Terlampau kaget. Kok bisa-bisanya Bu Nipa dan Pak Bansal dijemput bodyguard naik mobil mewah? Tukas Nenden. Bu Herman terpekur sesaat. Apa Bu Sanipa akan berubah wujud jadi orang kaya dalam sekejap? Ya, berdoa saja, Bu Herman. Kasihan mata pencahariannya jadi pemulung barang-barang rongsokan terus. Kalau Bu Nipa jadi orang kaya, siapa tahu dia kasih modal buat gedein warung Bu Herman. Timpal Rustini dengan mengikik. Jangan ngarep deh. Mama kan nyinyir mulu sama Bu Sanipa. Celetuk Kalila seraya masuk rumah. Bu Herman menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kalau ku tahu Bu Sanipa akan jadi orang kaya mendadak, aku pasti tidak akan keberatan diutangin tiap hari olehnya. Ya, udah telat. Utangin kita-kita aja, Bu Herman. Bayarnya nanti kalau kita punya duit, ya. Cetus Nenden. Tidak, jangan. Kalian tidak ada bakat jadi orang kaya mendadak. Bayar sini, bayar. Sahut Bu Herman tegas. Tepat jam 7 pagi, Erlangga menelepon Hira. Kamu masih tidur, Ma? Tanya Erlangga di seberang telepon. Ya, ini kan hari Sabtu. Anak-anak juga libur. Biasanya hari Sabtu suka masuk karena ada ekstrakurikuler. Sedang apa anak-anak pagi ini? Ponsel Wilson dan Wally tidak diangkat-angkat. Tanya Erlangga. Hira tersadar setelah mengulet. Anak-anak sedang bermain di kolam renang. Sepagi ini? Musim hujan, loh. Semalam setelah aku pergi setengah jam kemudian bukannya hujan deras kamu bilang? Wilson tidak boleh berada di udara luar yang dingin lama-lama. Jantungnya pasti akan berdetak kencang. Nenegem nggak, Pah? Anak-anak tadi sebentar saja masuk kolam renang terus saling menghangatkan diri di depan perapian sambil sarapan. Sekarang sepertinya mereka tidur lagi. Mungkin karena libur jadi mereka ingin bermalas-malasan. Elak Hira dengan sangat meyakinkan. Ya sudah kalau mereka tidur lagi. Tenang rasanya mengetahui mereka aman di atas ranjang yang hangat ditemani ibu penyayang sepertimu. Erlangga percaya dengan ucapan Hira. Setelah keduanya berbincang beberapa saat, panggilan pun diakhiri. Hira menguap seraya melempar ponsel ke atas kasur. Dia turun lalu gegas keluar kamar. Hira berjalan dengan bersenandung riang. Tidak ada Erlangga berarti kebebasan baginya di dalam rumah. Mbok Yun, aku lapar. Teriak Hira sembari menghempaskan tubuhnya di sofa dengan kedua kaki diangkat ke atas meja dan menyalakan televisi. Nyonya mau sarapan apa? Tanya Yuyun tergopoh-gopoh. Apa saja yang enak-enak keluarkan semua. Hira merentangkan kedua tangan lalu berdendang dan memejam, merencanakan hari ini dia akan shopping sepuasnya. Erlangga memberinya banyak uang sebelum pergi tadi malam. Hira masih saja berpikir Wilson tidur lelap di kamarnya, sementara Wally masih pingsan di gudang bawah tanah. Hira senang jika tidak mendengar suara anak-anak itu di rumah. Yun dan Yono serta dua orang lainnya saling sikut dan tak mau buka suara. Jantung mereka berdebar-debar karena Wally dan Wilson sudah tidak ada di rumah dengan hanya memakai baju yang mereka kenakan. Gimana ini, Yun? Bagaimana kalau kita dipecat oleh Nyonya Hira? Bisik Yono. Ya kalau dipecat tinggal pergi dari rumah ini. Sahut Yun berusaha santai. Aduh, anakku baru saja melahirkan dan kerjaan suaminya hanya jadi driver online. Aku yang membantu biaya hidup anak dan cucuku. Ringis Yono dengan wajah khawatir.
Kasihan anak itu, Yan. Dan Wilson dan Dan Welly bagai hidup di neraka di rumah ini. Aku sih setuju kalau keluarga mertua Non Rere mengambil mereka. Yuyun pasrah. Iya, sih. Yono pun akhirnya pasrah. Dia ikut prihatin sekaligus lega karena Susana berhasil membawa Welly dan Wilson dengan mudah. Setelah Hiwa menyantap sarapannya dengan rakus, dia melenggang menuju ruang bawah tanah. Yuhu, apa kau masih pingsan? Apa bau besi dan debu tebal di bawah sana membuat perutmu mual? Hiwa memanggil Welly dari ambang pintu gudang bawah tanah yang gelap dan dingin. Hiwa tertawa-tawa sembari menuruni anak tangga dengan pelan. Sudah kubilang jangan sok jadi pahlawan, tapi kau malah menyodorkan tubuhmu untuk kukuliti. Jangan salahkan aku. Salahkan papamu yang punya selingkuhan di luar sana dan dengan seenaknya menyuruhku mengurus anak selingkuhannya. Cih! Tak sudi aku. Tak akan kubuat anak itu bahagia. Hiwa terbahak sendirian di kegelapan ruang bawah tanah. Suasana hening, Hiwa menajamkan pendengaran. Biasanya terdengar rintihan Welly menahan sakit akibat pukulan di tubuhnya. Hah? Kenapa kau diam? Masih saja hening. Jangan mati dulu, anak pungut. Aku sangat menikmati hari-hariku melampiaskan amarahku. Hiwa kembali terbahak. Namun Hiwa merasa penasaran, kenapa Welly diam saja. Dia menyalakan saklar lampu, lalu matanya melotot sempurna, menyisir seluruh gudang dengan pandangannya. Sembunyi di mana kamu, anak sialan? Keluar! Sentak Hiwa. Seisi ruangan masih saja hening. Napas Hiwa mulai tersengal. Dia merasa dipermainkan oleh Welly. Maka Hiwa mengelilingi ruang bawah tanah dengan brutal. Tapi tak ditemukannya Welly. Tak mungkin Welly bisa keluar dari sana kecuali ada orang yang membuka kunci gudang bawah tanah. Kurang ajar! Wilson! Wilson! Hiwa menduga Wilson yang sudah mengeluarkan Welly dari gudang. Langkah Hiwa mengentak kuat dan kesal. Wajahnya memerah menahan rasa geram. Dibukanya pintu kamar Wilson. Kosong. Hiwa melangkah menuju kamar Welly. Kosong. Amarahnya semakin memuncak. Dia melempar bingkai foto Welly ke jendela. Di mana kalian? Sialan! Pekiknya nyaris histeris. Mbok Yun! Panggil Hiwa. Yuyun muncul di hadapan Hiwa. Di mana anak-anak? Tanya Hiwa berang. Itu, Nyonya. Anu, tadi jam 5:30 pagi Den Welly dijemput Ibu Susana, keluarga mertuanya Non Rere. Yuyun berkata dengan nada biasa. Hiwa terdiam beberapa saat. Tunggu, dijemput. Bagaimana ceritanya mereka menjemput anak-anak tanpa seizinku? Siapa yang mengeluarkan Welly? Desis Hiwa menyeramkan. Kami tidak ada yang mengeluarkan Den Welly, Nyonya. Tiba-tiba saja Den Welly muncul di ruang tamu digendong oleh lelaki tinggi kekar bersama Dan Wilson. Yuyun mengkeret ketakutan. Apa? Desis Hiwa masih pelan, tapi kedua matanya melotot sempurna.
Kau biarkan mereka menculik anak-anakku? Berani sekali! Yuyun luruh ke lantai dan bersujud. Biarkanlah mereka pergi dari rumah ini, Nyonya! Nyonya bahkan tidak pernah menyayangi mereka sedikit pun. Kurang ajar! Hiwa menendang bokong Yuyun hingga Yuyun tersuruk ke dekat kaki lemari besar. Ketiga asisten rumah tangga Hiwa segera berkumpul. Yono sigap membantu Yuyun berdiri. Kalian mau dipecat, hah? Suara Hiwa menggelegar. Pecat saja kami, Nyonya! Ujar Yuyun. Hiwa membanting apa saja yang ada di dekatnya. Vas bunga, buku hingga foto-foto yang berada dalam bingkai. Bagaimana kalau keluarga Dharma Wangsa tahu jika tubuh Weli penuh luka? Kalianlah yang selama ini menyiksa Weli. Aku tidak tahu apa-apa. Hiwa menunjuk-nunjuk dengan wajah bengis. Sementara Hiwa sedang marah membabi buta, di luar rumah Erlangga mengepal dengan amarah yang tak kalah meledak-ledak. Semalam saat perjalanan menuju Surabaya, dirinya ditelepon oleh Sean dan menceritakan tentang Weli. Awalnya Erlangga merasa syak dan tidak mempercayai ucapan Sean. Tapi Sean merencanakan akan mengambil Weli dan Wilson esok paginya. Maka Erlangga yang baru saja tiba di Surabaya kembali lagi ke Jakarta tanpa menunda-nunda. Dan saat dia menelepon Hiwa sebelumnya, dia sudah berada di depan rumah dengan sembunyi-sembunyi. Erlangga sudah mengetahui posisi Wilson dan Weli yang sudah aman berada di kediaman Dharma Wangsa. Tapi dia ingin memastikan kekejian Hiwa pada kedua anaknya. Hiwa mencabik-cabik baju Yuyun dan mencakar wajahnya tanpa ampun. Saat Hiwa hendak memukul kepala Yuyun dengan asbak besar, tangannya dicekal Erlangga dari belakang. Hentikan! Teriak Erlangga. Hiwa terkejut bukan main. Dia menoleh dengan mata nyalang. Papa, bagaimana bisa di sini? Bukannya Papa ada di Surabaya? Hiwa gemetar melihat Erlangga memergokinya sedang menyiksa Yun. Apa yang sedang kau lakukan? Erlangga menatap tajam Hiwa. Aku sedang memberi pelajaran pada Mbok Yun karena sudah berani membiarkan pencuri masuk rumah ini, Pak. Pencuri? Iya, pencuri. Apa yang hilang? Tanya Erlangga masih bersabar. Ya yang hilang, itu, yang hilang. Plak. Suara tamparan keras mendarat di kedua pipi Hiwa. Seketika cairan merah mengalir di sudut bibir Hiwa. Papa. Pekik Hiwa. Kenapa memukulku? Sekali lagi Erlangga menampar Hiwa bolak-balik dengan sangat keras. Keempat asisten rumah tangga yang tadi ketakutan setengah mati mundur dan menunduk, tidak berani melihat Erlangga melakukan kekerasan pada Hiwa. Erlangga mencengkram leher Hiwa kuat. Kau apakan anakku? Ha! Bentak Erlangga dengan mata berkilat. Hiwa megap-megap dengan mata melotot. Papa, aku tak bisa bernapas. Kau apakan anakku? Sentak Erlangga menggelegar, lalu mendorong Hiwa keras hingga tersungkur. Hiwa memegangi lehernya dan menghirup udara dengan rakus. Wanita itu gegas berdiri. Kau tak boleh menghakimiku. Aku berhak melakukan apapun pada anak selingkuhanmu. Anak dari perempuan yang menggoda suamiku. Hiwa menatap nyalang suaminya. Siapa yang berselingkuh? Aku lebih dulu menjalin hubungan dengan Narita. Kupikir Narita pergi karena mengkhianatiku, tapi ternyata dia mengandung anakku tanpa ku tahu dia memiliki penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya. Aku yang merasa bersalah karena menganggapnya telah berkhianat, lalu segera memintamu menikah denganku. Teriak Erlangga. Narita sahabatmu, Hiwa. Tapi bisa-bisanya kau menyembunyikan penyakit yang dia derita sekaligus bayiku yang dia kandung sendirian. Aku tidak tahu dia sakit. Aku juga tidak tahu dia mengandung anakmu. Saat itu kau patah hati luar biasa, lalu memintaku menikah dengan cepat. Aku tak bisa menolak karena aku pun menyukaimu. Pekik Hiwa. Kupikir kau menjalin cinta kembali dengan Narita diam-diam setelah menikah denganku. Tentu saja aku berhak marah.
Tapi tidak lantas kau melampiaskan amarahmu pada anakku. Erlangga mengepal dengan kedua rahang mengeras. Kau pikir aku tidak sakit hati mengurus anak Narita, ha? Teriak Hiwa. Jadi selama ini kamu berpura-pura menyayangi Wilson? Ya, aku takut miskin. Aku tetap bisa jadi istrimu yang kaya raya dan sah. Untuk apa aku menyanyiakan kesempatan itu dalam hidupku? Ergi! Erlangga menyugar rambutnya dan memekik keras. Jahanam kau! Hiwa! Ibu macam apa yang tega menganiaya anak sekecil itu? Kau tidak pantas jadi istriku. Tidak pantas jadi seorang ibu. Detik ini juga kau kuceraikan dan jangan harap kau bisa kabur dari sini. Kupastikan kau akan bergabung dengan Starla kakakmu, si wanita biadab. Erlangga terengah-engah menahan amarah. Erlangga melihat pada asisten rumah tangganya. Bantu aku meringkus perempuan ini. Seketika keempat asisten tersebut mengikat kedua tangan Hiwa dengan tali apa saja yang dengan cepat mereka temukan. Kurung dia di gudang seperti dia mengurung Wali. Aku akan melaporkan hal ini pada polisi segera. Titah Erlangga menatap benci pada Hiwa. Erlangga terduduk lesu saat Hiwa sudah berhasil diringkus para asistennya. Dia kembali melihat rekaman CCTV di kamar bayi Rere yang dikirim Sean tadi malam. Pedih rasanya membayangkan anak sekecil Welly harus menahan luka di sekujur tubuhnya demi membela Wilson. Spin-off berkumpul. Sanipa tersadar di tengah-tengah perjalanan.